di mana kata para ulama, siapa yang melakukan amal soleh di bulan ini maka pahalanya dilipat gandakan. Sebaliknya siapa yang beramal salah, dosanya juga dilipat gandakan. Apa amal yang khusus di bulan ini? Di antara amal khususnya adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa di bulan haram. Dalilnya apa? Ada hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi Nabi memerintahkan sum al-haram, berpuasalah di bulan haram. Jadi kalau pian puasa Senin Kemis, selajur pian niatkan puasa Senin sekaligus niat puasa di bulan haram, insyaallah pahalanya double. Pahalanya 2. Pahala puasa Senin Kemis ditambah pahala puasa di bulan haram. Tiba-tiba pian rasa nyaman hendak puasa lagi hari Selasa, hari Rabu. Apa niatnya? Puasa bulan haram. Begitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada satu amalan yang selalu dilakukan Nabi di bulan Dzulqa'dah ini. Selalu, bukan maksudnya begini, di bulan Dzulqa'dah ini Nabi berumrah. Umrahnya, semua umrah Nabi itu di bulan Dzulqa'dah. Selain umrah haji. Jadi umrah beliau ketika akhirnya berhenti di Hudaybiyah tahun 6 Hijriah itu bulan Dzulqa'dah. Nanti beliau mengadakan umrah wada itu juga di bulan Dzulqa'dah. Jadi di antara amal yang dilakukan Nabi di bulan Dzulqa'dah ini Bapak Ibu berumrah. Nah, hanya saja kita kalau hendak khusus umrah di bulan ini sudah tidak dapat izin dari Saudi. Ya, karena sudah persiapan haji. Nah, kecuali yang berangkat haji, nah di sana mereka bisa berumrah di bulan ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa memperbanyak amal soleh di bulan Dzulqa'dah, ya, dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua yang hendak ulun sampaikan hadirin, kemungkinan kita itu mengakhiri bulan Dzulqa'dah berbeda. Dengan kata lain, memulai bulan Dzulhijjah itu berbeda. Muhammadiyah telah menetapkan jauh hari bahwa akhir bulan Dzulqa'dah itu tanggal 18 Juni 2023. Artinya nanti 19 Juni itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Maka kemudian berarti 10 Dzulhijjah menurut Muhammadiyah itu nanti jatuh pada tanggal 28 Juni, hari Rabu. Muhammadiyah jauh hari sudah mengumumkan hari Rabu 28 Juni itu pelaksanaan salat Aid, termasuk Masjid Hasanuddin Majdi. Meskipun penyembelihan hewan kurbannya dikerjakan di hari Kamis, itu ulun setuju. Meskipun afdalnya penyembelihan kurban itu dilakukan di hari dilaksanakannya sholat Id, itu afdal. Tapi sebagaimana jumhur ulama, sebagaimana juga pendapat mazhab Imam Syafi'i, bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu terbentang waktunya sejak selesai sholat Id tanggal 10 Dzulhijjah sampai jelang maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi 10, 11, 12, 13, 4 hari. Ada juga mazhab yang berpendapat sepanjang bulan Dzulhijjah itu boleh menyembelih. Ada. Belum baca di kitab Mufassal fi Ahkamil Udhiyah. Jadi sebulanan, mulai tanggal 10 sampai tanggal 29 atau 30 Dzulhijjah ada pendapat yang mengatakan boleh menyembelih hewan kurban. Nah, kenapa Kamis? Ya, kalau Kamis itu insya Allah tidak ada khilaf bahwa hari Kamis itu adalah hari penyembelihan. Nah, kenapa? Karena besar kemungkinan pemerintah itu akan menetapkan tanggal 20 Juni itu 1 Dzulhijjah. Jadi tanggal 18 hilal belum terlihat karena masih di bawah 3 derajat sesuai syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka berarti tanggal 18 itu masih Dzulqa'dah, 19 masih Dzulqa'dah, tanggal 30 Dzulqa'dah. Nah, berarti sehari sesudahnya 30 Juni 20 Juni itu baru 1 Dzulhijjah. Maka pemerintah nanti salat Idnya itu pada hari Kamis tanggal
29 Juni. Nah, kalau Kamis berarti ketemu. Jadi misalkan ada di antara pian menitip untuk dana untuk kurban ke Masjid Muhammadiyah. Ini kan masalah. Bagi pian Rabu belum hari raya. Nah, kalau kemudian Masjid Muhammadiyah menyembelihinya hari Rabu, karena inya sembahyang salat Idnya hari Rabu, pian bertitip duit di Masjid Muhammadiyah misalkan. Berarti bagi pian menyembelih di hari itu belum sah, ya kan? Jadi penyembelihan biasa karena belum masuk Yaumun Nahar. Sementara bagi Muhammadiyah tanggal 28 tadi hari Rabu itu sudah masuk 10 Dzulhijjah. Bagi bubarnya sah, bagi pian kada sah. Maka solusinya tadi, makharijnya itu adalah pelaksanaan penyembelihan itu dikerjakan di hari Kamis. Itu khuruj minal khilaf. Dan kaidah menyatakan khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu hukumnya dianjurkan, disukai, sunnah. Nah, jadi pas nih kalau misalkan mohon maaf bahan pian ada nang hari Rabu misalkan. Nah, kemudian sekaligus jadi panitia penyembelihan kurban. Ya, ahsannya, baiknya pian undur pelaksanaan penyembelihan hewan kurbannya di hari Kamis. Nah, sementara belum dapat kabar, dapat informasi bahwa pemerintah Saudi itu juga mengumumkan, ini hisab, berdasarkan hisab. Karena kalau untuk penentuan awal akhir bulan itu kan ru'yat, dan Saudi itu ru'yat, patokannya ru'yat, meskipun dengan hisab bisa dihitung sejak awal. Nah, Saudi itu mengumumkan dengan pengumuman yang sama dengan Muhammadiyah. Jadi artinya nanti di Arafah itu orang wukuf pada hari Selasa. Ini berdasarkan hisab sekali lagi. Nanti keputusannya tergantung hasil ru'yat. Jadi wukuf itu hari Selasa tanggal 27 Juni. Nah, berarti esok harinya di Saudi, esok harinya itu baru 10 Dzulhijjah. Berarti Saudi itu menetapkan 10 Dzulhijjah itu tanggal 28 Juni. Ini berdasarkan bacaan ulun, baca beberapa referensi. Nah, di kalangan ulama kita yang ulun rasa juga akan hari Rabu itu adalah kemungkinan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit. Kenapa? Karena pamangkih Ibnul Amin termasuk Sidin itu dalam salah satu ceramahnya ada potongan videonya menyatakan bahwa Sidin menggunakan hisab. Termasuk kita ada membaca itu foto perhitungan hisab dari pondok pesantren Ibnul Amin. Kalau menggunakan hisab berarti kemungkinan Al-Mukarram guru Muhammad Bakhit itu akan berhari raya di hari Rabu. Nah itu. Sebagaimana semalam Sidin juga Idul Fitri berdahulu sehari pada pemerintah, yakni hari Jumat tanggal 21 April. Nah itu. Nah ini artinya ini ulun sampaikan ke pian, berbeda lagi kita. Kemungkinan besarnya akan berbeda tentang pelaksanaan sholat Id. Nah, terserah piannya lagi yang memutuskan. Nah, takmir memutuskan hari apa? Hari Rabu kan, hari Kamis. Jamaah juga punya hak memilih. Nang hendak pendahulu berarti hari Rabu, nang hendak berdudi berarti hari Kamis. Tapi insya Allah kada dari hari Jumat ya. Mana ada hari Jumat malah lain tak, lain pada orang. Nah, adapun kurban tadi untuk panitia kurban kami menyarankan biar sama harinya khuruj minal khilaf kerjakan di hari Kamis. Nah, berkaitan dengan kurban ini hadirin, pada tahu sudah berapa Pak anunya sapi yang terdaftar? 3 sudah, alhamdulillah. Berkaitan dengan ibadah kurban ini yang perlu ulun tekankan, mari kita hadirkan ketika berkurban itu niatnya adalah yang pertama ihya'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi itu 10 tahun di Madinah, 10 tahun sidin, 10 kali sidin berkurban. Kita bahari waktu masih halus kuitan memadahi. Kebetulan mama kita PGA begitu, Pendidikan Guru Agama. Jadi banyak dapat dari sidin gitu nah. Amun kawa itu berkorban ya sidin saat itulah madahi. Paling kada sekali seumur hidup. Amun kawa itu sekali seumur hidup. Kayak ibadah haji juga, kayak ibadah umrah amun kawa sekali seumur hidup. Nah meskipun amun kawa lagi saben tahun. Nah, mun ulun wah ini dulu mama kita madhi kita mun kawa sekali seumur hidup. Ulun madahakan mun kawa, ngaran mun kawa kan, mun kawa saben tahun. Kenapa maka mun kawa saben tahun? Karena begitulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin saben tahun berkurban. Dan ada kabar gembira panggasan kita nang kada kau berkurban. Nabi kita itu ketika berkurban kambing, sidin kambing itu sudah dihadapkan ke kiblat. Itu di sana kiblatnya lah, ya anggap sana lah. Jadi kepalanya di sini, dijejak sidin bagian kepala, kemudian jasidin Bismillahi Allahu Akbar, Rabbana taqabbal atau taqabbal minni wa ahli wa ummati lam yudhi. Jadi ada kabar gembira Pak. Jadi jar Nabi, ya Allah terimalah kurbanku, keluargaku dan umatku. Nah di sana ada penegasan dan umatku yang kada sanggup berkurban. Artinya merenungkan hadis Nabi ini, doa Nabi ini, kita nang kada sanggup berkurban itu sudah diwakili oleh Nabi kita. Nang kada sanggup, dasar kada sanggup seumuran sudah diwakili oleh Nabi kita. Tapi aman sanggup, jangan berpadah kada sanggup. Nah masalah kesanggupan nih pulang beda-beda biar. Amun mazhab Hanafi itu menyatakan disebut sanggup itu jika orang itu berisi harta tersimpan, harta diam senilai 1 nisab zakat. Kalau emas berarti 85 gram emas. Kalau emasnya segram sejuta berarti 85 juta. Di bawah 85 juta berarti dianggap kada sanggup. Itu kalau mazhab Hanafi. Adapun mazhab kita mazhab Syafi'i, nah biar itu hewan tadi. Kalau mazhab Syafi'i, asal ada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, nang gasan 4 hari itu 10, 11, 12, 13. Terus ada tambahan duit gasan menukar segong kambing atau 41 mata pada sapi, dianggap sudah sanggup. Nah, jadi anggap sehari pengeluaran kita kesan keluarga anggap ganal tuh tengah 200, 4 hari berarti 600 ditambah kurban sapi misalkan 2,5 juta, nah berarti sekitar 3.100.000. Man ada pian BSI duit 3.100.000 itu berarti dianggap sanggup sudah dalam mazhab Syafi'i. Nah itu. Jadi amun pian ada tabungan 10 juta, 15 juta itu sanggup benar sudah. Ini kadang menghadang 85 juta. Dan itu saban tahun pon kawa. Nggih. Mun ada keperluan lain yang mendesak, anak ke sekolah, masuk pondok segala macam. Ini sampai ada ibu-ibu mengeluh, semoga bulan Juni segera berlalu ya. Karena bulan Juni ini banyak pengeluaran. Yang PNS-nya mana ada gaji 13, yang ada PNS ini. Ya. Nah itu. Jadi yang pertama niatnya tadi adalah ihya'us sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi. Maka jar Nabi man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku nanti dia bersamaku di surganya Allah taala. Itu niat yang pertama, Pak. Yang kedua, niatnya itu adalah kita meneladani pengorbanan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sudah tahu sama-sama kita tahu. Nabi Ibrahim ini berpuluh-puluh tahun hendak berisi anak. Kada sing berisi anak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kada pagat sidin berdoa dengan itu. Sampai akhirnya Allah anugerahkan putra diantaranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail itu sudah masuk ke usia dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sanggup berusaha, dalam tafsir itu seperti 13 tahun.
Nabi Ibrahim mimpi tanggal malam 18 Zulhijjah. Mimpi disuruh Allah menyembelih putra Sidin. Jadilah nanti 8 Zulhijjah itu disebut hari Tarwiyah. Masih ragu Sidin? Malam 9 Zulhijjah mimpi lagi, diperintahkan Allah. Nah, mantap Sidin bahwa ini adalah perintah Allah. Jadilah 9 Zulhijjah itu disebut hari Arafah. Setelah mantap hati, lalu berpandar ke anak Sidin, ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manami, sungguh aku melihat dalam mimpiku, anni albahuka, aku menyembelih engkau, fanzur madza tara, apa pendapat engkau? Anaknya menjawab, ya abatif al-matu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, gawi apa yang Allah perintahkan, insyaallah pian dapati ulun termasuk orang yang bersabar. Ini sabar tingkat tinggi, Pak. Ini korban nyawanya anak, bukan cuma korban perasaan. Kita paling gak ada korban perasaan gitu kan. Ringkas cerita, akhirnya Nabi Ismail itu dibawa oleh Nabi Ibrahim di tempat kelepian di Arafah itu, karena ditunjukkan ada tugu monumen untuk mengenang. Disitulah titik rencana penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Ada dialog yang Masya Allah menyentuh hati menurut ulama, dikutip oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Jadi ketika hendak disembelih itu Ismail mengatakan, wahai ayahku, ikat tubuhku supaya ketika engkau sembelih aku tidak meronta. Wahai ayahku, tutup mataku sehingga aku tidak melihat kilatan pisau yang kemudian rasa takut bisa jadi menyergap dalam diriku. Yang ketiga, jar Nabi Ismail, jaga tubuhmu, bajumu jangan sampai terpercik darahku, yang nanti kalau engkau pulang lalu darah itu dilihat oleh ibu, itu semakin membuat teriris, terluka hatinya. Dan yang terakhir, jar Nabi Ismail, titipkan salam takzimku kepada ibu. Masya Allah. Jadi ini anak yang luar biasa, terdidik dengan didikan tauhid benar, tertarbiyah dengan tarbiyah tauhid. Nah, cuma Allah itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani hambanya di luar kesanggupan. Datang Jibril dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ada dialog tentang itu, takbir dan tahmid serta tahlil itu. Ringkas cerita, akhirnya diganti dengan kibas. Nah, jadi ketika kita berkurban itu, hadirkan dalam hati kita, sebujurnya yang kita kurbankan itu sedikit, belum apa-apa dibandingkan pengorbanan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita itu terlampau banyak. Tadi ayatnya ulun kutip, inna a'tayna kal kautsar. Ujar Allah, sungguh kami telah berikan kepada engkau nikmat yang banyak. Kautsar, satu akar kata dengan katsir. Coba kita hitung-hitung nikmat Allah. Ada sanggup kita untuk menghitungnya. Banyu ini kan, banyu. Contohnya banyu. Banyu ini jararan kimia H2O, hanya 2, O-nya 1. Jadilah banyu H2O. Yang bila diminum atas izin Allah, dia menghilangkan haus, dia mengatur suhu tubuh, apalagi ini musim panas, suhunya ekstrim, banyak-banyak minum banyu putih, itu supaya suhu tubuh kita normal. Nah, andai ini ditambahi O saja lagi 1, jadi H2O2, ujar ahli kimia itu jadi peroksida. Peroksida itu jadi racun. Nah, jadi saking bagusnya Allah mengatur itu, banyu pun Allah atur ikatan kimianya supaya memberikan manfaat kepada kita. Ini hanya sebuting. Padahal kalau kita hitung yang lain, sungguh wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Ada sanggup kita untuk menghitungnya. Nah, dari sekian banyak nikmat Allah itu, Allah minta fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Memang nanti ikhtilaf para ulama, ada yang mengatakan ini hukumnya fardu. Berkorban hukumnya fardu, karena fasalli pada ayat ini maksudnya adalah salatul maktubah atau salatul mafruḍah, salat yang difardukan. Maka
wanharnya itu hukumnya fardu. Ada yang berpendapat, nah ini pendapat jumhur. Ya, pendapat jumhur, fasalli pada inilah salat duha, salat adha, idul adha. Dan salat idul adha hukumnya sunnah muakkadah. Berarti berkurban pun hukumnya sunnah muakkadah. Ini pendapat jumhur. Meski demikian, Nabi kita dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, man sa'atan, jar Nabi, siapa yang diberikan kelonggaran, kelebihan rezeki, falam yudhi, tapi dia enggan berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia mendekati tempat salat kami. Jadi pas orang salat Idul Adha, jar Nabi kerasa berparang. Kenapa? Karena ini tuh sanggup berkorban tapi indah berkorban. Nah, ini jadi renungan juga kita, amun memang ada kelebihan harta menurut patokan mazhab Syafi'i tadi misalkan berkorbanlah. Jadi mudah-mudahan bertambah ya, selain dari 3. Ulun dengar di Masjid Hasanuddin itu 50 kan sudah baik. 50 kali 55. Masya Allah. Dan dalam hal kebaikan kita ini patut iri. Dalam kebaikan kita patut iri. Nah, berkaitan dengan kurban ini, nanti ada namanya kurban sunnah, ada kurban nazar. Ini perhatikan bagi yang berkurban. Kalau pian kurbannya itu kategori nazar, maka haram pian memakan dagingnya. Nazar itu kayak apa? Bilanya sehat kena jar, ini garing, bilanya sehat kena anak kurban. Itu nazar. Bila kena anak lulus di sini maka berkurban. Nah, bila pian kurbannya nazar, maka pekurban itu menurut pendapat jumhur kada boleh memakan dagingnya. Tapi kalau itu kurban sunnah, justru pian dianjurkan, disunnahkan untuk memakan dagingnya. Maka di sini panitia meskipun jauh, misalkanlah pelaksanaan kurbannya amun kau dikirim. Kami itu akan di pondok juga untuk santri dan warga sekitar. Nah, sebagian yang berkurban itu dari Banjar, tetap kita sediakan karena tadi untuk kesunahan bagi yang berkurban supaya umat merasakan dagingnya juga, dan itu hukumnya sunnah. Guru aja bila makan kada wani makan daging sapi takutan, jangan takutan, biar takutan tuh Allah aja jangan ulun. Jangan takutan lawan daging sapi, takutan kolesterol sedikit barang dirasai, nyamun sedikit kada bapak, banyak gin kada bapak juga insyaallah. Nah itu jadi untuk Ihya'us Sunnah dimakan, jangan kada dimakan. Nah kemudian ulun ingin mengingatkan, ini hal yang berulang biasanya terjadi bagi penyembelih kurban itu, untuk amannya pian upah lain, makanya mengandak biaya itu termasuk biaya operasional. Dan di dalam biaya operasional itu ada upah gasan jazzar, tukang jagal. Karena ada larangan dari Nabi mengambil upah dari hewan yang dikurban. Nah, tapi kalau misalkan sudah pian upah 100.000 misalkan satu kepala, nah embah itu sisanya itu hadiah lagi. Jadi kepalanya disorong ke tukang jagal misalkan boleh, tapi statusnya bukan upah atas penyembelihan, statusnya adalah hadiah. Nah, kalau misalnya tukang jagal ini terkategori fakir atau miskin, bisa dijulung juga, statusnya sedekah. Jadi dilihat. Jadi amun daging kurban itu diberikan kepada orang kaya, berarti statusnya hadiah. Ada tetangga pian sugih misalkan, berarti hadiah. Kalau ada maaf ada tetangganya kurang mampu, nah berarti statusnya sedekah. Nah itu, jadi supaya aman tadi pian lain akan. Kemudian sering terjadi juga dalam pelaksanaan ibadah kurban itu, panitia mengambil dahulu dengan maksud apa? Supaya sawat dimasak, kena mbah zuhur makan bersama, makan beimbai. Nah ini bagusnya solusinya langsung pian komunikasikan lawan yang berkurban. Nah, bepadah berdahulu. Kami panitia minta berdahulu. Jadi minta statusnya ke korban. Kami ambil sebagian untuk kami masaki, ibu-ibu masakinya kena embah zuhur kami makanan. Nah munjir nang ampun kurban inggih silakan. Nah, sah sudah. Jangan kada bepadah. Memang kada bepadah statusnya itu barang kurang. Nah, zalim katanya kita. La taqulu amwalakum bainakum bil batil. Kemudian apalagi ya? Apalagi Pak? Salah korban yang biasa ditakunakan.
Atau ada pertanyaan Bian? Nah, masalah hukum motong kuku, motong rambut ini ada khilaf di antara para ulama. Sebahagian ulama mengatakan hukumnya haram. Jadi dalam satu hadis Nabi mengatakan siapa yang hendak berkurban, hadisnya di sana siapa yang hendak berkurban, maka jangan dia menyentuh kuku rambutnya sampai pelaksanaan ibadah kurban. Ini ulama ikhtilaf. Ada yang berpendapat hukumnya haram. Yang kedua ada yang berpendapat hukumnya makruh. Yang ketiga ada yang berpendapat hukumnya mubah. Jadi ada 3 pendapat tentang itu. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Nah, Ustaz mau ambil yang mana? Biasanya kayak ini Pak, disurungi 3 hukum atau 2 hukum, jamaah itu bingung. Ini awam guru ambil yang mana? Tapi imbah dipilihkan pian keras juga kayaknya sedento jahe. Imbah dipilihkan keras aja. Jadi kalau menurut pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Isamuddin Hafanah dalam kitabnya Al-Mufassal fi Ahkamil Udhiyah, beliau condong kepada pendapat yang mengatakan itu hukumnya haram. Jadi ada khilaf di antara ulama. Jadi ulun sampaikan dulu itu terjadi khilafiyah. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang memubahkan. Nah, tapi Syekh Isamuddin Hafanah yang ulun baca kitabnya judulnya Al-Mufassal fi Ahkamil Udhiyah, sidin merajihkan, menguatkan pendapat yang bahwa itu hukumnya haram. Nah, jadi bagusnya pian karena ada salahnya menahan diri untuk memotong kuku dan rambut. Ujar Imam Nawawi, di antara hikmah ditahannya pemotongan kuku dan rambut itu supaya sepanjang 10 hari itu kuku rambut itu pun nanti setelah dipotong dia bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat bahwa hamba-Mu ini ya Allah di 10 hari terakhir sampai dia berkurban, jadi itu terus berzikir bertasbih kepada Allah, nanti dia bersaksi di hadapan Allah. Jadi semakin panjang semakin baik, semakin banyak tasbihnya, semakin banyak persaksiannya nanti di hadapan Allah. Itu hikmahnya dari Imam Nawawi kenapa ditangati memotong kuku dan rambut. Nah itu. Adakah lagi Pak? Nggih. Kalau masalah tadi Nggih. kita kalau untuk haji ini kan masalahnya kan kita berarti yang melaksanakan bukan yang bisa. Nggih. Kenapa ada perbedaan? Nggih. Kalau dulu katanya selalu mengikuti atau pelaksanaan yang dilakukan oleh orang haji. Nggih. 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 Pertama, terus yang kedua yang tadi semuanya kita kurban tadi tidak boleh dipotong kuku dan rambut. Kalau kita hadiahkan artinya yang sudah meninggal bahwa kita yang menghadiahkan kuku dan Untuk yang sudah meninggal. Kurban untuk orang yang sudah meninggal. kita yang melaksanakan Nggih. memotong kuku atau rambut. Oh iya iya nggih. Nggih. Baik, ujar pian bae bahari kita ada setelah mendengar ada perbedaan-perbedaan masalah Idul Adha nya, khususnya Idul Adha. Nggih, khususnya Idul Adha karena rujukannya jelas tadi bahwa pelaksanaan ngarannya aja Idul Adha atau Idul Kurban disebut juga hari raya haji. Kami menyampaikan hari raya haji. Artinya bahar itu kenapa tidak berbeda? Karena rujukannya sebuting, yakni mau umpati di Saudi, di Makkah. Nah, kenapa maka ada perbedaan? Memang ulun baca di sejumlah kitab ada pendapat yang mengatakan mau Idul Adha maupun Idul Fitri itu sama ketentuannya, yakni dengan ru'yatul hilal. Nah, itu satu. Nah, tapi masalah ru'yatul hilal itu karena ada 2 lagi pendapat sebagaimana pernah ulun ulas di sini. Ada ru'yatnya yang memperhatikan tempat terbitnya hilal, istilahnya matla'ul hilal. Nah, itu mazhab Syafi'i. Nah, kemudian menurut mazhab Syafi'i itu boleh berbeda-beda. Nah, sementara 3 pendapat mazhab yang lain yakni Hanafi, Maliki, Hambali itu mengatakan dimanapun terlihat hilal berlaku bagi seluruh wilayah di negeri-negeri Islam. Nah, ini memang ada pendapat demikian mengatakan bahwa mau Idul Adha atau Idul Fitri itu caranya adalah dengan meru'yat, melihat hilal. Sementara melihat hilal tadi di masing-masing daerah. Nah, pendapat kedua itu pendapat yang tadi yang Ipian sampaikan. Pendapat yang mengatakan bahwa penetapan khusus untuk Idul Adha, itu patokannya adalah dengan keputusan
Amir Makkah. Karena memang ada satu riwayat Abu Dawud bahwa ujar Nabi SAW maknanya kami mengikuti manasik haji berdasarkan ru'yatnya Amir Makkah atau ru'yatnya Ahlul Makkah. Nah, ada riwayat demikian. Nah, memang kalau hendak sama harusnya 4 pendapat kedua ini memang, karena patokannya jelas. Patokannya aja jelas, yakni Saudi. Artinya bila Saudi mengumumkan 1 Dzulhijjah jatuhnya tadi tanggal 19 Juni, sudah berarti seluruh kaum muslimin 1 Juni hari yang 1 Dzulhijjah 19 Juni. Berarti Idul Adha nanti wukufnya 27 Juni. Berarti Idul Adhanya 28 Juni. Sama insyaallah. Nah, cuman masalahnya kan gini. Ada sebagian orang berpandangan gini, Pak. Kita itu lawan Makkah berdahulu 5 jam. Maulah kemudian kita hari raya berdahulu kita lah di sana belum. Kita kalau sembahyang kita sembahyang berdahulu di sana belum sembahyang. Padahal menurut ulun itu masalah sembahyangnya aja berdahulu, tapi masalah harinya sama. Cuma ini terdiri 5 jam. Kita sudah jam 6 pagi kan, jam 6 di sana masih jam 1. Nah, kita kena jam 11 di sana hanya jam 6. Artinya kita jam 12 di sana jam 7 sembahyangan orang hanya salat Idul Adha, tapi masih di hari yang sama. Nah, maka sebujurnya kada masalah beda waktu pelaksanaan salatnya, tapi masih di hari yang sama. Karena memang beda metode. Tentang waktu salat itu patokannya matahari. Tentang penetapan bulan, awal bulan Hijriah itu patokannya bulan, kan gitu. Makanya di Quran disebut untuk salat aqimis salata liduluki syamsi ila ghasyakil lail. Jadi patokan penetapan mauqitus shalah itu matahari. Tapi tentang penentuan awal akhir bulan itu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat bulan. Nah, dalam hal Idul Adha ini ada hukum khusus, yakni ru'yatnya penduduk Makkah. Kenapa? Karena di sanalah pelaksanaan ibadah haji, manasik haji. Maulah anak sama gitu. Makanya setahu ulun guru bahid patokannya itu baik. Selain patokan hisab, sidin guru bahid itu patokannya adalah Saudi tadi, keputusan Saudi. Nah, ini ulun kada hendak memecah belah kada lah. Tapi sama-sama tahu tuh, sama-sama tahu. Tinggal takmir aja berunding. Takmir berunding. Yang bah ini hendak hari apa? Hendak hari Rabu kah? Hendak hari Kamis kah? Itu terserah. Tuhan biar aja berunding. Nah, tapi bukan berarti bahwa misalkan pian ma'amir Rabu bukan berarti umpat cara Muhammadiyah, belum tentu. Harinya sama, tapi cara berpikirnya lain gitu. Nah, landasannya lain. Landasannya tadi ru'yat penduduk Makkah. Itu Pak. Yang kedua, berkaitan dengan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Nah, apakah kemudian berlaku juga hukum masalah potong kuku tadi? Ulun bahas dulu masalah berkurban atas nama orang meninggal. Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada pendapat yang melarang, tidak disyariatkan. Dan ulun baca itu justru yang berpendapat seperti ini ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi ulama-ulama dari Syafi'i itu melarang berkurban atas orang yang meninggal, kecuali ada pengecuali. Jika orang yang meninggal itu berwasiat. Jadi bila yang meninggal kena bila aku meninggal lah, aku belum sempat berkurban, tolong berkurban. Atau tahun ini dah hendak berkurban, semalam sudah, atau ini hendak lagi. Ya sudah. Sekali ini sering karena sampai umur. Nah, itu wasiat artinya. Nah, wajib ditunaikan, boleh hukumnya. Tapi kalau tidak ada wasiat, dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah haram, tidak disyariatkan. Nah, tapi pendapat lain Imam Ahmad termasuk bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sering disebut sebagai dalam mazhab Hambali itu justru menyatakan bolehnya berkurban atas nama orang yang meninggal. Nah, jadi ini ada khilaf. Pian mengambil pendapat yang mana? Apakah pendapat yang membolehkan atau yang mengharamkan? Nah, misalkan pian mengambil pendapat yang membolehkan, maka apakah berlaku juga ketentuan hukum-hukum itu? Kalau menurut ulun berlaku, Pak. Kenapa? Karena dalam hadis tadi Nabi mengatakan man aradal udhiyata, siapa yang hendak berkurban. Nabi dalam hadis itu tidak membatasi apakah kurban atas nama dirinya atau atas nama orang lain yang sudah meninggal, tapi dengan lafaz yang umum man aradal udhiyah.
Siapa yang hendak berkorban, fala yamussu sya'rahu, maka jangan dia menyentuh rambutnya, maksudnya jangan memotong rambutnya, dan seterusnya. Maka itu berarti berlaku juga hukum terhadap orang yang berkorban untuk orang lain, yang khususnya sudah meninggal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin gitu balah. Sedang kah? Sedang. Lagi Pak. Menyembelih. Ya. Jadi yang pertama, panitia itu kan menukar. Nah, ketika menukar, padahal itu kan barang gesen kita, sapi itu gesen kita atau kambing itu gesen kita, ampun kita. Maka di sana ada akad, ngarannya akad wakalah. Jadi ketika panitia menukar, pian bewakil dulu, Pak. Nah, ini ulun serahkan duit kurban ulun 2,5 juta misalkan, bewakil ke pian tolong tukarakan sapi atau tukarakan kambing. Itu akad wakalah. Nah, pian mewakilnya, pihak yang mewakilkan, panitia wakil. Nah, pihak yang mewakili. Jadi panitia itu membelikan itu lain ampun panitia, tapi ampun orang yang berkorban. Itu satu akad dulu. Maka ada akad di sana. Nah, yang kedua, ketika penyembelihan. Nah, ketika penyembelihan, para ulama sebutkan udhiyah atau penyembelihan itu termasuk ibadah. Ya kan, ibadah kategorinya ibadah mahdhah. Dan umumnya secara umum ibadah mahdhah itu tidak boleh diwakilkan. Karena ibadah mahdhah itu digawe masing-masing. Makanya hadisnya innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Setiap orang yang menggawe itu dapat pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, kecuali ibadah-ibadah tertentu. Kayak umrah itu boleh karena dibadalkan. Supaya ketentuan dan syarat berlaku. Haji boleh dibadalkan, syarat dan ketentuan berlaku. Termasuk kurban. Itu ibadah yang boleh diwakilkan. Namun seekor sapi betujuh hendak menyembelih, Pak. Masing-masingnya mau barang. Tidak terbayang sapinya stres luar biasa. Betujuh bawa pedang, hendak menyembelih masing-masingnya. Nah, maka di sana kemudian disyariatkan bolehnya mewakilkan. Nah, baik mewakilkannya itu kepada salah seorang dari 7 orang yang berkorban atau orang lain di luar yang bertujuh itu. Meskipun afdolnya kambing saikong kita sembelih seorang. Belajar Pak yang menyembelih kambing. Amunnya sapi afdolnya lagi satu dari antara yang 7. Yang afdol. Tapi kedenang waninya, nah ya sudah orang lain. Wani ya sudah, tapi takutan tanduknya ya kada wani juga ngarannya tuh. Dicalenginya ulun sudah ya. Makanya sudah dicalenginya udah. Nah, berarti diwakilkan. Itu ada akad wakalah lagi, Pak. Nah, jadi pian sebagai pekorban itu wakil, pihak yang menyembelih jazar tadi wakil. Jadi ya tadi bismillahi Allahu akbar, ulun wakilkan kepada pian untuk menyembelih hewan kurban ulun atas nama fulan bin fulan atau fulanah binti fulan. Begitu, Pak. Jadi memang harus ada akad wakalah, akad perwakilan. Redaksinya bebas saja, tidak ada ketentuan khusus. Nah, tapi biasanya kalau di Masjid Ulun di Korea ini di Hakasan kita terima bismillahi Allahu akbar. Ustadz Mas dan Ruzani ulun wakilkan kepian untuk menyembelih hewan kurban ulun atas nama Ahmad bin Muhammad. Nah, kita ulun ujar sidin qabil tu ulun terima. Sudah selesai. Betul, jadi harus ada akad wakalah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Dzulqa'dah ini, khususnya ibadah kurban nanti di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan anak kita menjadi yang soleh-solehah, menjadi cahaya mata gasan kita nanti dikumpulkan berataan di jannahnya Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin wa nafi'atin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartas samawati wal arda abadan abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna minal ulama wal 'amilin
العاملين والمخلصين اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة وخالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.